Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن kuntum ta'lamun. Sadaqallahu a'lam. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah perniagaan, perdagangan yang dapat melindungimu dari azab Allah yang mulia, yaitu kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kau berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah bi amwalikum, dengan harta, wa dan dengan jiwa. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati dan muliakan, ketua PKR kita, alhamdulillah bersama kita masih takwa, dan juga yang kita muliakan Bapak Khatib, Bapak Imam Bilal Farid. Kita emang belum ada itu yang total, dan juga bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib masih tetap tua, dan juga adik-adik, anak-anakku, ya, dari yang besar sampai kecil, yang dari luar, yang segala, alhamdulillah. Ya. Semoga Bapak Ibu kita semuanya diridhoi, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kembali Allah mengizinkan kita untuk sholat berjamaah, sholat yang terbaik itu sholat berjamaah di masjid, itu sholat yang terbaik. Salat yang sebagaimana Rasul contohkan kepada kita. Jadi kalau salat masih di rumah Pak, khususnya bagi laki-laki, itu belum mencontoh Rasulullah. Jadi bagi Rasul itu mengajarkan kepada kita salat dengan salat yang terbaik. Dari segi waktu tepat waktu, dari segi tepat di masjid, dari segi caranya berjamaah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah manakala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang ingin ke masjid, tetapi ada aja halangannya. Buktinya Pak, kita ini masih besar ini harusnya tak kuat untuk menampung RT 35, RT 19, RT 32, RT 37, 4 RT. Satu orang saja diwakili oleh kepala keluarganya, bapaknya gitu. Datang mungkin nggak kuat, belum lagi anak bujangnya, belum lagi ibu-ibu. Oleh karena itu sekali lagi untuk kita diberikan oleh Allah kekuatan, taufik, hidayah untuk melaksanakan sholat dengan sholat yang terbaik.
Apakah di rumah nggak boleh Ustaz? Boleh. Cuma yang terbaik di masjid. Sholat zuhur Pak Ustaz jam 2, boleh nggak? Boleh. Tapi yang terbaik yang tepat. Kalau sendiri Pak Ustaz boleh nggak? Sendirian. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu tepat waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberikan dalam kekuatan istiqomah sholatnya di masjid sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Sebagaimana baginda Rasulullah ya, sampai sholat terakhir itu masih dipapah. Kalau kita pernah mendengar ceramah sejak itu menceritakan kisah-kisah detik-detik atau hari terakhir baginda Rasulullah meninggal, ada dikumandangkan, suasana dilakukan, tinggal menunggu imam lagi. Baginda Rasulullah dijemput di papa, sholat sakit masih ya. Nah terkadang ada orang-orang yang nggak suka atau nggak sakit, sibuknya juga enggak, jauh rumah juga enggak, masih kita bersama-sama ya. Doakan semoga teman-teman kita, saudara kita, Allah juga berikan kekuatan kepada mereka untuk bersama-sama sholat berjamaah di masjid. Sungguh Bapak Ibu, ini nanti akan jadi sesalan. Orang yang sholatnya di rumah akan menyesal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan amal-amal yang ketimbangan. Sekali lagi, orang-orang yang sholatnya di rumah akan menyesal. Apalagi yang bolong-bolong sholatnya, sangat besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini kita paham bahwa kemurahan Allah, kita umat akhir zaman ini ada amalan-amalan yang Allah berikan nilai berlipat ganda. Allah lipat gandakan. Kalau sama sholat, tapi Allah lipat gandakan ketika kita mau berusaha sedikit dan ke masjid. Menghidupkan motor tegas sampai ke masjid. Beda ya. Kalau di rumah cuma wudhu, pakai sarung, mungkin baju ada kadarnya, sholat. Barangkali tidak pakai tahiyatul masjid, tidak ada rawatib sebelum dan sesudah. Tapi kalau di masjid, karena kadang Pak, kalau sholat rumah itu nggak pakai zikir doa yang panjang-panjang, nggak pakai subhanallah, nggak pakai. Tapi kalau di masjid, itu ya baik. Kemudian Bapak Ibu, kita diberikan dalam kekuatan senantiasa di masjid. Ya. Kita iri Pak dengan orang-orang yang tinggal di masjid saat sholat. Yang perlu ada waktu di Musim Raya waktu itu Pak, Ustaz Fuad mengutarkan sebuah rahmatinya dia resmi kemarin. Yang di sini di Masjid Al-Kausar ya. Dan di Al-Kausar di bidang 3 itu akal saya sahabat saya itu pas habis subuh ya, lagi sholat subuh pagi sore dan masih juga banyak kami dari Facebook. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sedang melanjutkan doa. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada akhir kehidupan yang baik, dan aku berlindung kepada Allah akhir kehidupan yang buruk, su'il khatimah. Ya Bapak Ibu, masalah selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kembali bersama kita pada muri ya, kita ambil pelajaran dari surat An-Nazi'at yang kita sudah sampaikan di pekan kemarin ya. Tapi sebelumnya Pak, saya sedikit menyampaikan yang dikatakan oleh Pak Sofian ya, tentang fadilahnya Pak
Ini kita cari. Salah satunya surah An-Nazi'at ini, jika orang sering bacanya, mendawamkan, membiasakan, maka insya dia akan memenuhi ajalnya secara husnul khatimah. Saya meninggal dengan baik, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Ini salah satunya, Pak. Surah An-Nazi'at. Surah Al-Mulk ada juga fadilah. Mudah-mudahan selain itu, Pak, kalau kita baca banyak pahala. Jelas, ya. Baik, Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya yang kedua kemarin, anak muda ya. Anak muda di zaman Rasulullah dan di zaman sekarang, ya. Lagi apa? Pemuda itu potensial dari segi kekuatan, dari segi daya pikir kritisnya anak muda, dari segi tenaga itu yang paling gagah juga anak muda. Usia muda itu kalau misalkan 40 masih dikatakan muda, 40 masih dikatakan muda. Mulainya dari balik. Dalam Islam tua, gadis dan remaja sebenarnya, anak-anak dewasa. Dewasa itu pas balik, akil balik. Akil. Idealnya beriringan, Pak. Akil dan balik itu beriringan ideal. Tapi sekarang kalau kita lihat anak muda hari ini, banyak yang balik duluan, akilnya belum sampai. Sampaikan, ya. Banyak yang udah balik tapi akhirnya belum. Jadi untuk dakwah di zaman Rasulullah dan para sahabat, anak-anak muda ini sudah menjadi peran penting. Ya. Yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengkondisikan Madinah sebelum hijrah, itu anak muda. Bahkan ada yang usia 15 tahun sudah ikut berperan. Nah hari ini ya kita lihat sebenarnya tidak jauh beda potensinya, cuma terhadap pengelolaan budaya dalam berdakwah. Adapun untuk anak muda ini kadang-kadang masih tinggi tensinya, Pak. Ada mereka sedikit dia berlaku, kelahi, rajus. Nah, ya. Dalam berdakwah, Pak, rugi Pak kalau kita merajut dalam dakwah. Dalam tugas-tugas masjid, tugas-tugas kebaikan. Karena ada kita, tak ada kita, kebaikan dakwah itu akan terus berjalan. Jadi kita nggak boleh merasa hebat dengan adanya kemampuan masjid. Nah, ini kalau gara-gara saya makmum sini nggak boleh. Ya. Kita ini mudahkan Pak. Ini karena Allah yang memudahkan. Kita hanya berusaha, ya, berusaha. Kalau banyak orang ke masjid, bukan karena ketua, bukan karena Pak Ustadz, bukan, tapi karena Allah yang memberikan hidayah. Karena Allah yang memudahkan. Nah, kalau kita maaf ya, mungkin ada kasih tawa, ada kesebutan, lantas kita mundur dari masjid, mundur dari kita dakwah banyak, ya udah kita. Karena adanya kita dengan tidak adanya kita, dakwah jalan. Dakwah itu berubah. Siapa yang mau naik silakan kayak gitu. Ya. Kalau itu banyak akan menggantikan. Jadi bersama kita kuatkan dan kokohkan yang kita untuk berada di jalan dakwah yang benar. Karena memang sifatnya dakwah itu penuh dengan tantangan. Ya. Baik, itu sedikitnya Pak. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan Bapak Ibu di pekan yang kemarin, malam kemarin kita sampai di ayat 14 ya. Ini pertama Pak, bagus itu kita
kitab tafsir dari ulama kita ya, tafsir ini per tema. Jadi gitu per tema yang bahasanya ya. Di 1 sampai ayat 14 kemarin Allah sampaikan tentang kabar-kabar akhirat. Kabar-kabar akhirat. Di ayat 15 sampai 26 Allah kabarkan tentang Nabi Musa datang mendakwahi Fir'aun. Lantas apa Ustaz hubungannya antara alam akhirat dengan dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun? Ada hubungannya. Ini seolah-olah memberikan kepada kita informasi bahwa kalau kamu sudah datang peringatan masih juga ngeyel, tidak mau berubah, tidak mau berbenah, tidak mau memperbaiki diri, maka nasibmu tidak jauh dari nasibnya Fir'aun yang telah dakwahi oleh Nabi Musa dan akhirnya juga mengingkari. Ayo belajar. Ya. Allah telah gambarkan akhirat dengan segala kengeriannya, Pak, dengan segala ini huru-haranya ya. Ada di ayat 14. Nah, kemudian di ayat yang ke-12 ini Allah akan ceritakan kabar tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Baik ya. Saya ikuti ya, kita baca sama-sama biar berpahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh suratnya deh, ayat 12. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ada yang ngomong ya. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Baik, saya baca ayat ya, Bapak Ibu mendengarkan. وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu Allah sampaikan ayat 11, hal ataka hadithu Musa. Sudah sampaikah kepada kisah tentang Musa alaihissalam. Di sini para ulama Bapak Ibu ada yang tafsirkan dua. Ya. Pertama, ini pertanyaan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sudah sampaikan kepada wahai Muhammad cerita kisah tentang Musa AS. Yang kedua yang tafsirkan, sudah sampaikan kepadamu wahai manusia, ya, ayyuhal insan, ya, cerita kisah tentang Musa. Musa ini siapa sih? Mengapa dihadirkan dalam kitab suci Al-Quran? Bahkan kisah-kisah Nabi Musa. Ini Nabi yang terbanyak yang mengisahkan dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sebanyak Musa kisahnya.
Ini nabinya Bani Israil. Jadi Musa ini anaknya Imran. Jadi ada surah Ali Imran. Nah, Musa ini anaknya Imran, keluarga Imran. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Nabi Musa pun penuh dengan kehidupan. Ada di tahu ya. Nabi Musa ini hidup di zaman Fir'aun, raja yang zalim. Ya, raja yang zalim. Kelahirannya pun, kalau kisahnya kita sudah sama-sama tahu, di waktu itu Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Kalau sekarang ini, dulu belum ada SD. Kalau sekarang ada SD, pas 6 bulan di SD, laki-laki, boleh SD dulu SD. Maka dibunuh. Dan itu memang dibunuh dia. Bayi laki-laki dibunuh. Maka Musa ini oleh ibunya supaya dibunuh. Ya atas Allah ya yang sungai. Niatnya supaya dijauhkan dari Fir'aun. Takdir Allah Pak, sekali Allah, rencana Allah. Hanya itu malah pada biar banyak Fir'aun, intinya, akhirnya, endingnya diambil oleh orang yang rumahnya Fir'aun. Ya. Cepat, ibunya tahu kan? Cuma itu kan, takdir Allah. Ini menandakan apa? Terkadang Bapak Ibu, apa yang kita rencanakan, ya, tidak atau belum sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tapi yakinlah, kehendak Allah itu pasti terbaik. Warga Masjid At-Taqwa dan seluruh masyarakat itu dulu pengen banget. Tanggal 8 kemarin ada ya. Saya sendiri Pak, itu udah berharap. Saya menyebarkan itu pengumumannya Pak. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang berencana dan tidak bisa mengatakan kehendak Allah. Ya ya, jadi usaha yang biasa. Ya. Kemudian Bapak Ibu dengan soalan kisah dan Musa ini, tapi yang di sini khususkan ketika berdakwah kepada Fir'aun. Ayat yang ke-16-nya, Idnada rabbuhu min wadil muqaddas huwa, tatkala Tuhannya Allah SWT maksudnya memanggilnya di lembah suci, lembah tua. Jadi Bapak Ibu, firman Allah SWT berbentuk suara ya. Suara. Ada perintah dari Allah SWT kepada Musa alaihissalam. Tua itu nama sekolah tua. Kalau di sini Pak, saya tadi nama sekolah tua. Apa perintahnya dari Allah SWT kepada Musa? Pergilah kamu kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Mengapa Musa alaihissalam Allah suruh mendakwahi Fir'aun yang notabene Pak, bapak angkatnya lah Pak. Fir'aun dibesarkan di rumahnya Fir'aun, Musa dibesarkan di rumahnya Fir'aun. Karena ada kejadian Pak, yang injur orang yang mati, maka dilangi. Apa kan? Dia pergi. Suruh balik lagi, datang ke Fir'aun. Suruh datang. Tapi dikawali oleh Harun. Jadi sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah, perintahnya di bawah Tuhan untuk datang ke Fir'aun. Dia telah melampaui batas karena sudah banyak kezaliman yang dia lakukan. Sebanyak kezaliman yang dia lakukan. Ini harus dihentikan ini. Ya, dan Allah berkehendak menurut Nabi Musa alaihissalam
Ya. Apa hal-hal yang dikatakan melampaui batas? Banyak. Dari tadi membunuh anak laki-laki, membunuh orang tua tidak itu lagi, Pak. Kemudian di puncak kezalimannya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada manusia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Enggak kayak kalau siapa bergetar ya. Manusia diciptakan oleh Allah. Besar dari dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi itu di puncak melampaui batasnya Fir'aun dalam Tuhannya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-18, dan katakanlah, ini beritanya tadi, justru datang ke Fir'aun, kalimatnya pun dipilihkan oleh Allah. Katakanlah, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Ini Pak, salah satu metode dakwah. Datang ke orang yang besar, yang punya kerajaan, kekuasaan, kalimatnya lembut, sifatnya bukan ajakan, bukan paksaan, ya, bukan tekanan, tapi tawaran. Datang, apakah kamu ada niat untuk membersihkan diri? Lembut ya. Ini orang yang mempunyai kerajaan yang subur, Pak. Kekuasaan luar biasa. Dia mengaku sebagai Tuhan. Bahkan dia ngomong, saya bisa mengizinkan yang hidup sampai saya kendali. Saya bisa membunuh saat juga siapa yang saya kendali. Akhirnya satu ini yang dibunuh di mati. Jadi katakanlah, adakah keinginan bagi untuk membersihkan diri? Ini mencontohkan atau kita bisa belajar bahwa ini kelembutan dalam berdakwah, ya, kelembutan dalam berdakwah. Kemudian setelah ditawari, Pak, jika mau, ya, jika mau, ayat yang ke-19-nya, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Ini juga makanya ada berikutnya. Kita datang, mau tak kamu ikut saya? Bisa gitu. Langsung nolak dia. Saya kenalkan dengan Tuhan, misalnya. Tapi tidak. Akan aku pimpin ke jalan Tuhanmu. Ya. Maksudnya Tuhan itu, Tuhan Fir'aun itu Allah SWT yang menciptakan dia, yang ngurus dia, yang ngasih rezeki dia. Ini satu bentuk kalimat yang luar biasa, Pak. Kemudian lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Jadi apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Belah lautan. Yang lain mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu, setiap Nabi dan Rasul itu ada mukjizat dari Allah SWT. Sesuai yang kita dengar adalah tongkat. Tongkatnya kan dari apa? Dari kayu. Tongkat itu dipakai untuk membala juga, Pak. Untuk membala tongkat itu. Dalam apa tongkat itu punya, Pak? Ya, kayu biasa. Bukan tunjuk datang dari Allah. Tongkat bukan. Tongkat kayu untuk membala. Kalau kami kita. Kalau ada yang ada ini, Pak, dia pakai tongkat itu, daunnya itu giring kambing, tongkat. Sebelum jadi nabi. Maka kata Allah waktu ini waktu menunggu mujizat, ya Musa, apa yang ada di tangan kanan Allah? Tongkat. Terbuat dari apa tongkat? Dari kayu. Lemparkan ke tanah. Maka dengan izin Allah tongkat itu jadi tulang. Maka Musa berbalik, mulai. Kata Allah, jangan takut wahai Musa, kamu dalam keadaan aman.
dan bisa jadi tetangga. Ya, ini saya singkat-singkat itu. Nah, tahu urusan tongkat ini adalah mukjizat dari Allah. Walaupun asalnya bukan asal Allah, tapi ya nomor satu yang buat tongkatnya. Nah, sehingga pas dakwah ke Fir'aun dan Fir'aun, di sini Allah tunjukkan, lalu Musa memperlihatkan kepada yang mukjizat yang besar. Karena waktu itu yang lagi masyhur, yang lagi diangkat orang yang sihir, dan puncak ilmu sihir tertinggi itu Pak, kalau dia bisa merubah benda menjadi benda yang lain. Tapi kalau sihir sebenarnya saya bilang sihir itu Pak, bendanya nggak berubah, cuman yang disihir adalah mata orang melihat. Air, pos penonton banyak itu, yang disihir itu mata penonton itu Pak, bukan benda itu. Nah, waktu Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun yang sudah masuk dari apa ya, dihadapkan dengan tukang sihir, banyak tukang sihir itu kerajaan. Maka dihadapkan Fir'aun, ya, diadu, tukang sihir ini pun diadu oleh Fir'aun ke Nabi Musa. Dilemparkan tali-tali. Sebenarnya tali itu tak boleh dibuka. Penglihatan orang-orang di saat itulah yang disihir oleh tukang sihir. Dibuka, kabur semua orang. Maka Musa atas perintah Allah, atas izin Allah, disuruh melemparkan tongkat. Musa sudah tahu tongkat itu mukjizat. Dia nunggu perintah Allah. Mukjizat ini nggak bisa sembarangan pakai. Ada perintah dari Allah. Pas dilemparkan, tukang sihir yang terkena. Ini bukan sihir, kata tukang sihir. Ini bukan beneran ini. Ini pasti bukan sembarangan ini. Jadi yang hebat itu hanya Musa. Maka dengan asbab hidayah Allah, tukang sihir beriman pada Tuhan, pada Allah SWT. Berapa kira-kira? Harapannya dengan itu Pak, Fir'aun ini sadar dan mau bertaubat, membersihkan dirinya. Akan dibimbing oleh Musa untuk mengenal Tuhan, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Apakah dengan itu Fir'aun taubat, sadar? Jawabannya tidak. Aina, mengapa Allah kaitkan dari Pak alam akhirat tadi dengan kisah Musa berdakwah kepada Fir'aun? Kita tarik garis benangnya atau benang merahnya. Kalau seandainya kabar akhirat sebagai mukjizat baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, jadi mukjizatnya baginda Rasulullah Muhammad Al-Quran. Karena waktu itu ketika Rasulullah itu sebagai nabi, yang lagi masyhur, yang lagi terkenal, yang lagi diakui adalah syair. Siapa yang seandainya hebat yang dikagumi Allah. Maka Al-Quran sebagai mukjizat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengalahkan syair yang ada waktu itu. Kehebatan bahasa Al-Quran. Al-Wujud, susunan kalimat yang masyhur. Bahkan ada tantangan dari Allah untuk membuat satu surat, tidak ada yang bisa. Nah, jadi gini Pak, kalau orang sudah datang dakwah kepadanya, sudah Allah tunjukkan bukti kepadanya, ini kira-kira luar biasa nggak Pak mukjizat dan Musa ini? Selain tongkat tangan Musa ini Pak, kalau jubah pakai jubah, dimasukkan kanan jubah, dikeluarkan tuh Pak, bercahaya tangannya. Itu mukjizat yang kedua. Ya. Tangannya baru bercahaya. Terima kasih. Ya.
Boleh Pak, sambil dulu Pak. Saya juga izin sebentar ya. Kita doakan Pak, semoga para pengaku Allah sehatkan, ya. Allah berkahi rezekinya, semoga Allah jaga dirinya dan keluarganya dari bala bencana. Amin ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu Bapak Ibu, Musa datang kepada Fir'aun berdakwah dengan mukjizat yang luar biasa. Tongkat tukang sihirin aja Pak, yang ahli sihir atas izin Allah dia beriman. Fir'aun tidak beriman. Betapa kerasnya hati Fir'aun. Ya. Maka sampai hari ini Pak, nggak ada orang yang mau masuk nama anak itu Fir'aun. Ya. Walaupun namanya ada di Al-Quran. Ya, ada gitu. Nggak ada yang mau kasih nama anak Fir'aun. Ada nggak di Al-Quran? Ada. Beberapa tempat ada. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau dakwah sudah sampai kepadanya disertai dengan bukti-bukti nyata, belum juga dia mau beriman, belum juga mau bertobat, maka nasibnya nanti tidak jauh beda dengan nasibnya Fir'aun. Ini pelajaran yang kita ambil. Ya. Di ayat yang ke-21 Bapak Ibu ada juga Allah. Setelah Musa datang mukjizat berdakwah mengajak Fir'aun, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Ya. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang. Ditantang yang berusaha. Maka dia mengumpulkan, berseru, memanggil kaumnya. Tukang sihir tadi, ya. Dan terus rakyat banyak. Setelah berkumpul, wahai kaumku, kata Fir'aun, ya, datang kumpul. Akan mengumumkan sesuatu. Ini hal yang ramai. Orang banyak berkumpul, sudah berkumpul. Apa yang dia katakan? Ayat yang ke-24. Setelah semua berkumpul, faqala ana rabbukumul a'la. Perkataan yang sangat kurang ajar dikatakan oleh Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ya. Ini di puncak kezalimannya, di puncak melampaui batas. Ada batas kezaliman, itu melampaui batas. Manusia mengaku dirinya Tuhan. Karena apa? Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya kekuatan, dia punya tentara, dia punya harta. Karena itu Pak, berpotensi ya, membuat diri kita kadang menganggap karena kita lah harta itu kita dapatkan. Itu dia, ya. Jadi Pak, yang hari ini ada pada kita, baik itu harta, kekuasaan, jabatan, itu bukan karena kita yang hebat, tapi itu karena Allah yang menitipkan kepada kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang dirahmati Allah SWT, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka di ayat selanjutnya, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Bapak Ibu yang saudara, bahkan di dunia jasadnya tidak Allah musnahkan. Dan Fir'aun, ada yang tahu ya, orang segagah Fir'aun, sehebat Fir'aun, Allah matikan dengan ditenggelamkan oleh Allah. Ya, Fir'aun itu tenggelam tinggalnya.
akhirat. Sudah sampaikan tadi akan diazab oleh Allah di dunia dan akhirat. Allah tutup dengan di ayat 26, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kemarin di ayat 1 dan sampai ayat 11 digambarkan betapa ngerinya kejadian alam dunia ini ketika hancur kiamat. Itu supaya kita timbul rasa takut, ya. Takut, sehingga dengan takut itu kita mempersiapkan diri. Dan Fir'aun ini ada rasa takut tidak dalam diri Fir'aun ini? Tidak ada. Jadi orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah sebenarnya apa? Sedikit baik itu mewarisi sikap-sikap sifat-sifat Fir'aun. Fir'aun itu mewarisi sifat-sifat iblis. Ayo. Jadi Bapak Ibu, ini Allah SWT. Mudah-mudahan Pak, yang kita mendengar kabar-kabar akhirat, timbul rasa takut kita pada Allah. Takut kita akan azab Allah. Sehingga dengan itu kita bersemangat beribadah dan juga mendawamkan diri kita mohon ampun Allah SWT. Ya, mendawamkan istighfar, mohon ampun Allah SWT. Mudah-mudahan Bapak Ibu di kesempatan ini yang disampaikan sekali lagi, semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk terus beramal soleh, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita, Pak, anak cucu kita, Allah berikan kekuatan untuk menunaikan sholat. Karena sholat itu amal yang utama, yang pertama kali Allah itu akan Allah hisab. Mudah-mudahan sholat yang baik benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang salah kita biasa pribadi maafkan.